Assalamualaikum Ki Haji Rusti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare? Alhamdulillah baik. Semoga ya kedepannya kita bisa lebih semangat lagi. Dan ada apa namanya masa pandemi ini cukuplah untuk istirahat ya. Ya. Undangan-undangan juga istirahat. Menyibukkan diri apa pas pandemi ini? Alhamdulillah kumpul keluarga, semakin ya mengerti, memahami watak anak dan istri begitu Gitu saja. ya. Jangan-jangan nambah anak, jangan-jangan ya. Ya mudah-mudahan tidak. Ini kan banyak sekali masalah-masalah yang muncul di masyarakat tentang sholat ya, terutama tentang sholatnya perempuan. Jadi terkadang itu kita lihat entah itu di TV misalnya ada perempuan-perempuan yang sholatnya itu pakai mukenanya sampai di bawah janggut sini. Ya. Itu kira-kira gimana? Ya ini memang rawan ya, karena apalagi masyarakat awam, perempuan-perempuan kita itu, mereka yang mengaji di desa itu kan kebanyakan mereka tidak mendalami di dalam masalah itu. Kemudian lagi mereka juga mau bertanya juga enggan, dan ini sangat penting sekali. Kalau memang potensinya seperti itu, memang potensi rawan untuk sah ya. Jadi menurut kitab-kitab fikih juga yang bahwa ada batasan-batasan di dalam wajah. Jadi wajah itu mulai dari pertama tumbuhnya rambut atas ini, itu secara uruf, secara biasa normal, sampai janggut. Nah janggut ini yang banyak orang-orang awam itu mengatakan ya di bawah begini, padahal yang benar adalah ya janggut yang dilihat dari depan. Kalau yang bawahnya yang tak tampak ini termasuk dalam kan begitu. Makanya ini harus ditutup, dan ini penting sekali. Makanya kita sering menyarankan pada setiap pengajian di ibu-ibu muslimat itu supaya jangan sungkan untuk memberi apa namanya seperti peniti atau jarum pentol itu ya, agar tidak gerak ketika dia sujud maupun rukuk dan sebagainya. Kemudian ada lagi satu, yakni daleman. Apa namanya dulu? Apa istilahnya? Jadi mereka itu menggunakan rukuk tapi di dalamnya juga ada. Ya. Seperti handuk kecil atau apa itu. Nah, terkadang mereka itu juga tidak memperhatikan bahwa ada rambut yang keluar. Ya. Gitu. Jadi karena saking kencengnya merasa bahwa itu sudah cukup menutupi, ternyata masih ada rambut-rambut yang keluar. Makanya kita sarankan setiap mereka memakai, jadi kalau wanita-wanita yang memakai daleman itu jangan lupa tangan ini dimasukkan dulu untuk merapikan yang atas. Ya, gitu. memang hal-hal itu kadang ya kurang Sepele. diperhatikan, sepele tapi kurang diperhatikan. Iya. Kemudian lagi ada, ini kan perempuan itu kalau sholat kan pakai mukena lah. Mukena itu kan ada, kalau zaman dulu kan mukenanya itu terus langsung sampai kaki lah. Sekarang kan yang viral, yang banyak dipakai oleh orang karena artis juga pakai, sehingga mereka itu sering memakai mukena yang potongan. Ini ada nggak kerawanan kalau pakai apa namanya mukena seperti itu tentang ya sah dan tidaknya sholat? Ya. Jadi memang ya tren mode ya. Jadi tren mode itu memang selalu mempengaruhi di kalangan anak muda, terutama ya wanita, apalagi yang berkaitan dengan mukena. Kalau dulu mukena itu memang yang terusan, tapi alasannya sekarang ini karena sumuk. Apa itu bahasanya? Ya, gerah atau panas. Gitu ya. Nah, sehingga mereka banyak memilih mukena itu yang potongan. Di samping desainnya juga lebih bagus. Terus modelnya juga bagus. Nah, padahal ini kalau tidak diperhatikan itu sangat rawan untuk batalnya sholat.
Jadi saya sering menyarankan hati-hati kalau memakai rukuh yang potongan. Pertama rawan batal itu ketika dia takbir. Mengangkat gitu. Iya, mengangkat. Jadi rukuh itu dia akan naik sehingga dan dia sikunya pakai ini ya, biasanya kan pakai kaos pendek gitu ya. itu, Jadi ya. yang penting kalau kadang ya aurat tubuhnya juga kelihatan kan begitu, itu yang berbahaya ya. Nah, sehingga kalau kita ketika saya mengajarkan ke muslimat itu, saya suruh mereka praktek di kaca. Jadi ketika mereka takbir itu kelihatan nggak? Gitu. Biar jelas. Biar jelas. Ternyata 90% yang memakai mukena terusan itu semuanya begitu mukena praktek potongan. Mukena potongan, maaf. Mukena potongan semuanya itu ketika dipraktekkan itu kelihatan semua sikutnya. Gitu. Jadi kalau bahasa dulu itu cilukba ya. Jadi cilukba gitu kelihatan semua. Nah, ini Masya Allah ya, sangat rawan sekali. Jadi hati-hati. Yang kedua, sujud. Ya, ketika sujud. Ketika sujud itu kerawanan yang kedua itu dia akan menutupi tempat sujud. Nah, ini hati-hati. Ya, jadi terkadang ada wanita itu atau ya itu ibu-ibu atau remaja, saking semangatnya mereka sholat sehingga ketika meletakkan tangan sejajar dengan muka, begitu dia sujud, ternyata rukuhnya sudah menutupi tempat sujud, dan itu tidak tidak boleh, ya artinya membatalkan sujud. Nah, ketika membatalkan sujud, otomatis membatalkan sholatnya. Gitu. Kira itu. Itu memang ya perlu diberitahukan kepada masyarakat, ibu-ibu terutama ya, supaya mereka lebih berhati-hati. Kan kasihan sholat 5 waktu jengkelit tapi ternyata nggak sah ya. Terus lagi ini masih perempuan kayaknya, apa mungkin karena wajah sampean niku feminis apa gimana? Ini kok yang dibahas ini perempuan semua ini. Ini tentang cara rukuknya perempuan atau dan sujudnya perempuan. Itu kan mesti ada perbedaan mungkin kalau dengan laki-laki gitu. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab fikih ya, itu sudah viral lah di kalangan santri. Tapi untuk awam ini nggak viral. Iya, nggak masyhur lagi. Iya, udah nggak masyhur lagi. Nah, oleh karena itu penting sekali saya sampaikan bahwasannya rukuk dan sujudnya wanita ketika sholat itu berbeda dengan laki-laki. Kalau perempuan atau kalau wanita ketika rukuk, mulai dari ngangkat tangan takbir itu saja, siku ini tidak boleh diangkat. Jadi boleh megagah. Iya, nggak boleh megagah begini. Apa megagah itu poso? Bahasanya tidak boleh membuka ya. Jadi ini harus tetap nempel di lambungnya ya, atau di tulang rusuknya. Kemudian diangkat tangannya dari bawah begini. Nah, beda dengan laki-laki, harus menunjukkan kejantanannya ketika sholat itu. Jadi dia memang betul-betul takbir Allah, benar-benar gagah. Ya, tapi nggak perlu juga harus dibuktikan dengan menyikut temennya di samping kiri kanan, jangan bahwa saya gagah gitu ya, nggak perlu. Tapi tetap. Nah, kalau wanita dia cukup dari bawah begini nempel, kemudian takbir Allah. Jadi kedua sikutnya ini nggak usah dipisahkan dari tubuh, dia tetap nempel sampai dia sujud ruku. Ketika ruku pun demikian. Jadi ruku juga ini tetap nempel. Nempel ke badan. Nempel ke badannya. Sampai nanti ketika dia sujud. Sujud juga ditempelkan, bahkan disebutkan dalam kitab fikih juga, sebagian kitab fikih itu malah bagian lengan, ini lengan namanya. Lengan ini ketika dia sujud, dia nempel ke fakhidain ke pupu ke paha ya, paha bahasanya ya, ke paha. Jadi begitu.
jadi agak nempel begini. Nah, sehingga nanti sangat menutup istilahnya bagian kewanitaannya, dan juga ya begitulah agama mengaturnya ya, agar supaya dia tidak terlalu vulgar ya. Jadi ketika sholat, perempuan itu memang betul-betul harus menjaga semua anggota tubuhnya dengan baik. Saya kira ini yang penting sekali, karena banyak perempuan itu ketika dia sholat, dia tidak memperhatikan hal-hal yang seperti ini, sehingga kalau sampai ini hal-hal yang tidak diperhatikan seperti ini sampai berjalan, biasanya justru malah dari sinilah terus mereka tidak sadar bahwa sholatnya sudah batal. Ya. Dan akan rugi selamanya. Pemirsa TV Kuno yang saya hormati, beliau ini adalah Kiai Haji Ahmad Rusdi Ubaidillah Abror, namanya panjang sekali. Bahkan kalau ada ada ini gelar-gelarnya ini bisa memenuhi absen itu. Iya. Ini beliau ini pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayat Gerning, juga salah satu dari Ketua MUI Kabupaten Pesawaran. Selain itu, ini banyak benar ini pangkatnya. Selain itu juga Bendahara Lembaga Basul Masail NU Provinsi Lampung. Selain beliau banyak kesibukan lain yang nggak jelas keadaannya itu ya. Ini beliau. Ini terima kasih sekali atas kerawannya ke TV Kuno. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat. Amin. Tapi diminum. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa TV Kuno, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.